Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang satu aplikasi yang katanya sangat bagus. Kenapa saya katakan katanya? Karena sebenarnya saya juga belum pernah mencoba aplikasi ini. Hanya saja dari referensi yang sudah saya baca, banyak yang mengatakan kalau aplikasi ini memang sangat bagus. Nah, nama aplikasi itu sendiri adalah aplikasi Mendeley. Nah, dari beberapa referensi yang sudah saya baca, saya akan berbagi serta mengulas apa sih itu sebenarnya aplikasi Mendeley dan bagaimana pemanfaatan dari aplikasi Mendeley itu sendiri. Nah, untuk itu langsung saja kita ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengenalan aplikasi Mendeley. Mendeley didirikan pada bulan November 2007 oleh 3 mahasiswa S3 di Jerman. Versi pertamanya yang masih dalam tahap uji coba diperkenalkan ke publik pada bulan Januari 2009. Tim yang mengerjakan proyek Mendeley ini terdiri dari peneliti, alumni, dan software developers dari berbagai institusi akademik. Mendeley adalah software manajemen referensi dan jaringan sosial akademis yang dapat membantu mengorganisir penelitian. Dengan Mendeley, kita dapat berkolaborasi dengan peneliti lain secara online dan menemukan publikasi penelitian terupdate lainnya. Mendeley merupakan salah satu perangkat lunak manajemen referensi berbasis open source yang dapat diperoleh dengan mudah dan gratis. Mendeley juga mendukung berbagai platform seperti Microsoft Windows, Apple Mac maupun Linux. Bahkan versi terbaru dari Mendeley sudah dapat digunakan pada sistem operasi Android. Artinya, Mendeley sudah bisa kita operasikan di ponsel kita. Mendeley merupakan kombinasi dari aplikasi desktop dan situs web yang dapat digunakan untuk mengelola, berbagi, dan mencari berbagai referensi. Selanjutnya, sebagai database dari berbagai referensi, file referensi seperti buku atau artikel dari jurnal dalam bentuk PDF dapat dikumpulkan dalam folder lalu disimpan dan diberi keterangan yang tepat untuk mempermudah pencarian file. File-file PDF yang sudah disimpan pada Mendeley dapat dibuka, dibaca, dan diberi catatan-catatan dengan sticky notes atau highlight. Selain itu, dengan Mendeley kita dapat membuat referensi dengan mudah pada Microsoft Word sebab Mendeley dapat dihubungkan dengan Microsoft Word, OpenOffice atau LaTeX hingga citasi dan daftar referensi atau bibliografi dapat dibuat secara otomatis. Mendeley juga dapat membantu peneliti atau kelompok peneliti atau penulis lain yang memiliki kesamaan minat atau melakukan pencarian artikel yang sehubungan dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan melalui jaringan internet. Adapun keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh perangkat lunak Mendeley diantaranya: 1. Karya ilmiah yang kita upload di Mendeley secara otomatis diurutkan baik menurut penulis, judul, tahun, dan penerbit. 2. Memudahkan dalam mencari tulisan, tidak hanya dalam satu jurnal, tetapi di seluruh jurnal, buku, program yang mengandung kata yang ingin kita cari. 3. Setiap file yang ditambahkan dalam program Mendeley dapat diketahui detailnya otomatis secara lengkap tanpa harus kita tambahkan satu persatu. Detail tersebut berisi antara lain tipe file, judul, penulis, tahun, volume, halaman, abstrak, dan sebagainya. Selain itu, detail dari file dapat diedit sesuai keinginan bila ada yang belum sesuai. Yang keempat, terhubung secara online dengan website. Jadi, bila memiliki akun Mendeley di internet, dapat disinkronkan dengan file yang ada pada komputer dan sewaktu-waktu dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama ada jaringan internet. 5. Dengan fasilitas web importer, peneliti dapat menambahkan file ke Mendeley tanpa harus mengunduh terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu
pemanfaatan dari aplikasi Mendeley. Nah, untuk memanfaatkan aplikasi Mendeley, persiapan yang perlu dilakukan agar aplikasi dapat digunakan oleh pustakawan dan pemustaka adalah mengunduh aplikasi, menginstal aplikasi, melakukan registrasi, mengelola database, dan menyiapkan fasilitas untuk dapat berbagi artikel dengan sesama pemustaka. Nah, aplikasi dapat diperoleh dengan cara mengunduh dari alamat situs www.mendeley.com. Tampilannya seperti yang ada pada layar. Pada bagian bawah gambar terdapat teks free download. Setelah berhasil mengunduh file dari Mendeley, maka selanjutnya silahkan klik 2 kali pada file Mendeley. Maka program akan dijalankan dan akan tampil menu sebagai berikut. Setelah menu Welcome to the Mendeley Desktop Setup Wizard muncul, selanjutnya pilih Next. Lalu di situ kita pilih I agree, selanjutnya pilih Next. Pilih Install seperti pada contoh di gambar, dan yang terakhir yaitu proses install, dan tunggu sampai selesai. Setelah proses install selesai, klik Finish. Lalu kembali ke menu Start dan pilih icon Mendeley untuk melakukan registrasi. Nah, selanjutnya adalah proses registrasi dan login. Beberapa hal yang dilakukan dalam registrasi adalah memasukkan first name, last name, email, password, bidang minat, dan profesi. Dalam proses registrasi, dipastikan jaringan akses internet baik, karena banyak kasus kegagalan pada tahap ini yang disebabkan oleh kualitas jaringan yang kurang baik. Setelah itu, akan ada tampilan awal dari Mendeley ketika kita akan melakukan registrasi dan login. Nah, setelah itu ada menu form isian untuk melengkapi proses registrasi. Di situ kita mengisi first name dan last name. Untuk yang memiliki nama yang hanya terdiri dari suku kata, boleh menggunakan first name dan last name dengan nama yang sama. Misalnya di first name kita memberi nama Mega, dan di last name kita juga memberi nama Mega. Jadi boleh disamakan. Nah, selain first name dan last name, di situ ada social skills dan academic status. Setelah kita selesai mengisi semua yang ada pada form registrasi, muncul jendela Let's Complete Your Profile, maka klik Finish. Setelah proses login dan registrasi selesai, maka akan terdapat beberapa menu yang ada pada aplikasi Mendeley. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Untuk menu yang pertama yaitu menu File. Menu File di sini untuk menambahkan dokumen. Untuk menambahkan dokumen dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu memindahkan file PDF satu persatu menggunakan add file dari folder yang ada. Yang kedua, menambahkan semua file PDF yang ada dalam satu folder atau add folder. Yang ketiga, memindahkan file PDF oleh sistem komputer dari folder yang sudah ditentukan atau watch folder. Yang keempat, mengentrikan setiap metadata secara manual atau file per file. Yang kelima, mengimpor metadata yang berasal dari database lain menggunakan menu tool option. Kemudian ditentukan folder yang berfungsi sebagai tempat transit file PDF. Yang kedua, ada menu edit. Menu edit di sini untuk pembuatan folder. Pembuatan folder yang dimaksudkan agar file PDF dari subjek tertentu dapat dikelompokkan sehingga pengelola akan lebih mudah membedakan
subjek tertentu dan dalam temu kembali informasi. Pengelompokan ini dapat digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan daftar pustaka atau bibliografi subjek tertentu. Namun sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang dipisahkan dan yang tidak dipisahkan, karena terdapat fitur search untuk mencari subjek yang akan dicari. Yang ketiga, tampilan view. Menu ini untuk mengubah tampilan bibliografi. Tampilan dapat berubah tabel atau bibliografi. Bentuk bibliografi ini dapat diubah sesuai kebutuhan. Ada pula bentuk bibliografi yang dilengkapi dengan abstrak. Yang keempat, ada tool. Tool berguna untuk menginstal aplikasi pengimpor dokumen dari website, aplikasi pembuatan sitasi dan daftar pustaka pada Microsoft Word, serta mengundang orang lain untuk ikut dalam grup diskusi. Setelah pengenalan fitur-fitur yang ada pada Mendeley, sekarang kita membahas pemanfaatan Mendeley. Aplikasi Mendeley dapat dimanfaatkan untuk mengirimkan artikel, baik sebagai jasa layanan atau materi diskusi, dan membuat sitasi dan daftar pustaka secara otomatis. Ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi pas di pengenalan aplikasi Mendeley. Kita bahas yang pertama, yaitu pengiriman atau berbagi artikel. Pengiriman artikel hanya dapat dilakukan kepada sesama anggota yang sudah terdaftar dalam kelompok. Nah, untuk itu kita harus membuat grup terlebih dahulu. Untuk berbagi dokumen secara bersama, maka pengguna aplikasi harus mengaktifkan fasilitas grup. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan untuk membangun grup, yaitu 1. Mengaktifkan jaringan internet. 2. Mengaktifkan aplikasi Mendeley. Yang ketiga adalah membuat akun grup dengan menu create group. Nah, di layar terdapat contoh form untuk membuat grup. Nah, di situ silahkan masukkan nama grup di kolom enter group name dan masukkan deskripsi grup pada kolom enter a group description. Di bawahnya ada 3 pilihan, yaitu private, I invite only, dan open. Pilihan private adalah menu yang sifatnya free atau gratis, sedangkan 2 lainnya adalah pilihan yang berbayar. Maka yang kita pilih adalah private. Yang kedua, mengundang anggota. Terlebih dahulu mengaktifkan aplikasi Mendeley sehingga tampil menu seperti gambar di bawah. Pada saat akan mengundang anggota, harus dipastikan bahwa koneksi ke jaringan internet harus terhubung. Selanjutnya, mengundang orang yang akan diajak bergabung pada grup dengan cara menulis alamat email pada menu member, tepatnya pada kotak yang bertuliskan tanda plus. Pada kotak di bawahnya kita dapat menuliskan pesan singkat. Kemudian pesan dikirim dengan mengeksekusi tombol send, seperti pada gambar yang ada di layar. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pembuatan sitasi dan daftar pustaka. Sitasi menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pernyataan atau menyalin atau mengulang pernyataan seseorang dan mencantumkannya dalam suatu karya tulis yang dibuat, namun tetap mengindikasikan bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan orang lain. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat sitasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktifkan Microsoft Word, masuk ke menu Reference. Setelah itu, pilih menu Insert Citation. Kemudian akan tampil kotak berikut. Pilih kotak Go to Mendeley, kemudian akan tampil aplikasi Mendeley. Selanjutnya, tandai artikel yang akan disitir. Artikel boleh lebih dari 1 buah, tergantung kepada banyaknya artikel yang disitir. Kemudian pilih Cite. Selanjutnya,
Pada Microsoft Word, di mana posisi kursor berada, akan terdapat hasil sitiran seperti berikut. Untuk mengubah format tampilan dari sitiran apabila kita akan mengubahnya, cukup klik kotak style dan memilih format yang dianggap sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, untuk membuat daftar pustaka, adapun langkah yang diperlukan. Yang pertama, pilih insert bibliografi pada Microsoft Word. Kemudian secara otomatis akan muncul daftar bibliografi artikel yang sudah disitir, seperti gambar berikut. Nah, format daftar pustaka dipengaruhi oleh style yang ada. Style tersebut bisa diubah sesuai dengan format yang ingin kita perlukan. Untuk mengubah format atau style daftar pustaka, langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Masuk ke aplikasi Mendeley, pilih View, pilih Citation Style, lalu pilih style yang sesuai.